Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa ba'd. Alhamdulillah nakhtabir ikhtibar fi hadha sabah. Fa amma ikhtibar binisbatika ya Alan hunaka mujarrad soal wal jawab wa masmu nukhalid bainal Arabiyah wa bainal Indonesi. Taib ikhtibar sekarang di pelajaran apa, Alan? Pelajaran Qawaidul Arba'. Taib, Qawaidul Arba'. Nah, sebutkan siapa pengarang kitab ini? Muhammad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Taib, ahsanta barakallahu fiik. Syekh Muhammad Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Ya. Taib. Dalam kitab ini Qawaidul Arba' ini membahas tentang apa? Apa tadi? Tauhid. Membahas tentang tauhid atau akidah. Ya. Membahas tentang tauhid atau akidah atau pokok yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Ya, dan beliau mencantumkan ada beberapa pokok. Ada berapa? Ada 4. Ya, masya Allah. Yang pertama, ya, yang bisa antum pahami tentang apa? Pokok yang pertama, ya apa? Rububiyah, sahih. Ya, tauhid rububiyah, yaitu bahwasanya apa? Allah itu pencipta. Ya, tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan. Ya. Kemudian tauhid bahasan yang kedua tentang apa? Sebutkan, antum pahami dari ada kalimat potongan katanya di situ. Yang kedua itu yang antum bisa pahami. Nah, tentang syafaat. Ya, tentang syafaat. Yaitu syafaat itu kita minta kepada siapa? Kalau kita minta kepada Nabi, boleh nggak? Boleh nggak minta syafaat kepada Nabi? Nggak boleh. Baik, ya. Nggak boleh minta syafaat. Syafaat hanya minta kepada siapa? Kepada Allah. Karena Nabi pun tatkala di hari kiamat kelak, ya, diizinkan memberikan syafaat. Berarti yang mengizinkan siapa? Ya, berarti syafaat milik siapa? Ya, milik Allah. Ya, Nabi memiliki syafaat? Ya, diizinkan. Sahih, ya. Nabi diizinkan memberikan syafaat. Namun syafaat itu semata-mata milik Allah. Sebagaimana firman Allah, "Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya enggak boleh minta syafaat kepada nabi, ya, apalagi hanya kepada orang soleh. Nabi saja, selevel nabi saja enggak bisa, apalagi hanya kepada orang soleh atau orang yang dianggap soleh. Paham? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang antum bisa pahami apa? Uluhiyah, sahih. Yang ketiga ini bahasan tentang tauhid uluhiyah, yaitu tentang penyembahan kepada Allah semata. Karena di yang ketiga ini, ya, Nabi itu hidup di zaman orang-orang yang berbeda-beda dalam hal ibadah. Di antaranya menyembah apa? Malaikat. Penyembah selanjutnya ada yang menyembah apa lagi? Orang-orang soleh. Kemudian berikutnya minimal 4 lah. Yang ketiga tadi malaikat, orang soleh. Kemudian yang ketiga menyembah apa yang tuh melihat orang-orang Quraisy samping Ka'bah itu menyembah apa mereka? Berhala atau patung. Kemudian yang keempat
kuburan. Nah, ini juga menyembah kuburan atau pepohonan. Nah, kuburan atau pepohonan, ya. Jadi Nabi SAW itu hidup di zaman orang-orang yang berbeda, beraneka ragam ibadahnya. Semua menyembah Allah, maksudnya semuanya tujuannya Allah atau mereka tahu tentang Allah, namun dalam hal ibadah mereka memperuntukkan sebagian ibadah mereka kepada orang soleh, kepada malaikat, kepada ya orang soleh atau nabi, kepada malaikat, kemudian kepada berhala atau batu, kemudian kuburan dan lain sebagainya. Nah, ini bahasan yang ketiga yang beliau sebutkan. Kemudian yang keempat, ya, beliau sebutkan tentang perbedaan orang syirik atau orang yang kufur di zaman sekarang dan zaman dahulu. Ya, kesyirikan dan kekufuran di zaman sekarang dan zaman dahulu lebih parah yang mana? Sekarang apa yang dahulu? Sekarang, ya benar. Ya, kesyirikan lebih parah di zaman sekarang. Kenapa? Silakan. Kalau zaman dahulu orang mengingat Allah ketika Allah berbuat syirik ketika keadaan sempit. Ketika keadaan sempit apa lapang? Orang zaman dahulu mensekutukan atau bersyirik kepada Allah dalam keadaan apa tadi? Sempit apa lapang? lapang. Ya, keadaan lapang. Baik. Ya, orang zaman dahulu mensekutukan Allah ketika mereka dalam keadaan lapang. Tapi kalau orang keadaan sempit? Sekarang Enggak. Ya, orang zaman dahulu dulu. Ketika keadaan mereka sempit? Mengingat Allah, ya. Meminta kepada Allah, ya. Nah, kalau zaman sekarang? Zaman sekarang keadaan lapang pun sempit, banyak yang menyekutukan Allah. Ya, keadaan lapang dan sempit menyekutukan Allah, ya. Buktinya apa? Kalau zaman dahulu, ya, apabila mereka mengendarai, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan apabila mengendarai mengendarai kapal di tengah lautan, kemudian diombang-ambing oleh gelombang, maka apa? Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya, artinya benar hanya meminta pertolongan kepada Allah. Itu zaman dahulu. Kenapa? Karena mereka tahu hanya Allah yang bisa menolong ketika dalam keadaan-keadaan genting. Ya, namun di zaman kita sekarang ketika ada yang kehilangan, ada yang hilang dompet, ada yang hilang barangnya dicuri, perginya kemana? Nah, dukun. Itu syirik apa enggak? Nah, itu. Jadi dalam keadaan sempit pun dia pergi ke dukun, bukan malah pergi ke masjid, kemudian sholat dan lain sebagainya, malah pergi ke dukun. Atau orang yang sakit nih, sakit itu sempit apa enggak? Keadaan sakit sempit. Nah, sakit biasanya pergi kemana? Nah, orang pintar yang padahal enggak pintar, ya. Ya, itu, ya. Nah, itu bahasan yang beliau sebutkan. Jadi ada 4 hal. Yang pertama tentang tauhid rububiyah, ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang syafaat itu hanya milik Allah. Yang ketiga tentang jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan yang keempat adalah kesyirikan atau kekufuran di zaman dahulu itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan di zaman sekarang. Zaman sekarang itu lebih parah. Kenapa? Berbuat syirik tatkala dia diberikan rezeki, wah, dia kufur kepada Allah, dia nggak ingat Allah. Tatkala disempitkan malah menyalahkan Allah. Ya, seperti itu ya, kurang lebih bahasanya. Baik, itu dan tugasnya antum yang ana suruh catat dan lain sebagainya. Ya, semuanya berbahasa Arab, insyaallah. Ana minta ke antum tanpa ada terjemahan. Ya, silakan untuk dikumpulkan. Itu ujiannya terkait dengan materi atau ujian Qawaidul Arba. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk terus belajar memahami agama ini. Dan satu faedah yang antum dapatkan bahwasanya ternyata syafaat itu hanya milik siapa? Milik Allah semata, ya. Enggak boleh minta kepada nabi. Ya, nabi itu hanya diizinkan. Dan ketika pun nabi memberikan syafaat kepada orang-orang, itu bukan juga semata-mata maunya nabi, tapi izin dari Allah juga. Ya.
Jadi nggak semata-mata Nabi mau memberikan syafaat kepada fulan, tapi kalau Allah halangi maka tidak bisa. Ya, baik. Itu wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.